Selamat malam kepada Pak Agus, selaku dosen pengajar Statistika Matematis 1. Perkenalkan, kami dari kelompok D. Di sini kami akan membahas isi laporan kami tentang pembangunan manusia dan ketersediaan konsumsi makanan. Next. Sebelumnya, perkenalkan saya Alia Naswa Ramadhani dengan NPM 616231048 sebagai ketua. Dan saya Dustin Kenneth Pakpahan, NPM 61623010006 sebagai anggota. Saya anggota, nama saya Cantik Akira Nazara dengan NPM 61623011045. Saya Brian Listiono dengan nomor NPM 61623011057 sebagai anggota. Jadi latar belakang kami ini adalah di Indonesia sendiri IPM itu telah menjadi tolak ukur penting dalam mengevaluasi kemajuan pembangunan manusia. Sementara ketersediaan dan konsumsi makanan itu memainkan peran penting dalam mengukur tingkat gizi dan kesehatan masyarakat. Dengan memahami kedua variabel ini, kita akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kondisi kesejahteraan dan kemajuan pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu, menganalisis keterkaitan IPM dan ketersediaan konsumsi makanan memiliki manfaat agar dapat memahami apakah kedua variabel tersebut memiliki keterkaitan ataupun saling mempengaruhi satu sama lain, serta memberikan wawasan kepada para pembuat kebijakan agar dapat menyusun strategi yang lebih baik lagi untuk kedepannya, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keseimbangan antara IPM dan konsumsi makanan. Yang pertama itu kami akan membahas tentang analisis perbandingan IPM dan ketersediaan konsumsi makanan. Berikut adalah tabel dari IPM itu yang dibagi secara per pulau. Nah, data di atas itu merupakan data IPM di Indonesia per pulau pada tahun 2022 dan 2023. Dari data kuantitatif pada tabel tersebut, kita dapat melakukan analisis mendalam untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai data IPM tersebut. Nah, dari tabel di atas, kita itu dapat melihat bahwa ada peningkatan rata-rata untuk satu Indonesia pada tahun 2022 sampai dengan 2023. Untuk IPM dengan nilai tertinggi ada pada Provinsi DKI Jakarta dan nilai IPM terendah ada pada Provinsi Papua. Nah, ini adalah tabel hasil analisis dari antara pengeluaran per kapita sebulan makanan tahun 2022 dan tahun 2023. Dari tabel tersebut dilakukan analisis mendalam untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai data ketersediaan konsumsi makanan. Berbanding terbalik dengan IPM, pengeluaran per kapita sebulan makanan ini mengalami penurunan karena rata-rata 2022 lebih kecil daripada rata-rata tahun 2023. Untuk pengeluaran per kapita sebulan makanan tertingginya tuh dipegang oleh NTB selama 2 tahun berturut-turut, dan yang terendahnya dipegang oleh DKI Jakarta selama 2 tahun berturut-turut. Oke. Untuk mendukung tabel di atas, ini ada gambar grafik kuantil plot antara IPM 2022 dan 2023. Jika dilihat, standar deviasi pada 2022 itu lebih tinggi dibandingkan 2023. Dan hal ini menyebabkan bahwa nilai IPM antar provinsi pada 2023 itu cenderung merata. Nah, kita bisa lihat distribusinya itu lebih merata karena jika dilihat dari tabelnya ini, yang di mana variabel Y-nya itu adalah IPM 2023, itu nilainya lebih tinggi dibandingkan variabel X-nya, yaitu IPM 2022. Sedangkan untuk analisis konsumsi makanan tahun 2023, nilai standar deviasi tahun 2023 ini lebih kecil daripada tahun 2022, yang berarti persebaran data pada tahun 2023 ini tuh lebih merata. Meskipun persebaran datanya tuh lebih merata di tahun 2023, tapi hasil total secara keseluruhannya tuh lebih besar di tahun 2022. Hal ini bisa dilihat dalam Kiki plot yang dimana titik-titiknya tuh lebih banyak tersebar di bawah garis kemiringan yang mendekati nilai X, yaitu pengeluaran per kapita sebulan makanan tahun 2022. Nah, untuk lebih mendukung lagi, ini ada gambar grafik box plot untuk analisis IPM 2022.
bisa dilihat bahwa ada dua pencilan atas dan dua pencilan bawah. Untuk dua pencilan atas tersebut dipegang oleh Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta yang memiliki pengeluaran per kapita masing-masing lebih besar dibandingkan rata-rata nasional itu sendiri. Dan memiliki dua pencilan bawah itu provinsinya dipegang oleh Papua dan Papua Barat. Nah, jika kita lihat ini dari box plot tersebut, sebaran nilai-nilai IPM ini teramati simetris, yang berarti nilai-nilai IPM-nya itu hampir merata karena selisih perbedaan antara mean dan median kurang dari 1. Nah, dan berikutnya untuk yang 2023 itu memiliki 3 pencilan atas dan 2 pencilan bawah. Untuk 3 pencilan atasnya ini tetap sama, dipegang oleh Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta, akan tetapi ada tambahan yaitu Kepulauan Riau. Dan untuk 2 pencilan bawahnya itu masih dipegang oleh Papua dan Papua Barat. Dan untuk box plot analisis IPM pada 2023 ini sama, sebaran nilai-nilainya itu tetap simetris dan hampir merata, karena perbedaan antara min dan mediannya itu tetap kurang dari 1. Nah, ini adalah box plot dari data pengeluaran per kapita sebulan makanan tahun 2022. Di tahun 2022 ini tuh memiliki satu pencilan atas, yaitu Nusa Tenggara Barat, yang mengartikan bahwa nilai NTB ini lebih besar jauh lebih besar dibandingkan nilai-nilai pengeluaran di provinsi lainnya. Sedangkan untuk pencilan bawahnya, yang mengartikan bahwa ini tuh pengeluarannya lebih kecil, jauh lebih kecil di antara yang lainnya tuh terdapat 4 pencilan, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jogja, Bali, dan Gorontalo. Untuk sebaran datanya ini tuh simetris karena hasil perhitungan selisih antara mean dan mediannya kurang dari 1. Nah, ini untuk box plot tahun 2023 hampir sama dengan 2022. Bedanya pada pencilan bawahnya hanya memiliki satu pencilan bawah, yaitu DKI Jakarta. Untuk persebaran datanya pun merata, simetris karena pengurangan dari mean dan mediannya kurang dari 1. Yang kedua ada analisis mengenai nilai variabel yang merata atau terkonsentrasi pada provinsi tertentu. Berikut adalah gambar Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2022. Untuk merah pekat artinya adalah IPM tertinggi, untuk merah pudar artinya adalah IPM terendah. Berikut adalah gambar kurva Lorenz Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2022. Dari gambar kurva Lorenz, untuk IPM tahun 2022 menunjukkan adanya kesimpangan yang sangat rendah karena kurva Lorenz mendekati garis kesetaraan sempurna, dan hal ini didukung oleh nilai Gini yang rendah, yaitu 0,027. Berikut adalah gambar GeoChart IPM tahun 2023. Untuk sama seperti tadi, untuk merah pekat itu IPM tertinggi dan untuk merah pudar IPM terendah. Nah, ini adalah gambar kurva Lorenz Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2023. Dari gambar kurva Lorenz, untuk IPM tahun 2023 menunjukkan adanya kesimpangan yang sangat rendah karena kurva Lorenz mendekati garis kesetaraan sempurna. Hal ini didukung oleh nilai Gini yang rendah, yaitu 0,026. Berikut adalah gambar GeoChart konsumsi makanan tahun 2022. Untuk merah pekat, dia adalah pengeluaran per kapita yang tinggi. Untuk merah pudar, itu adalah pengeluaran per kapita sebulan makanan yang rendah. Berikut adalah gambar kurva Lorenz konsumsi makanan tahun 2022. Dari gambar kurva Lorenz untuk konsumsi makanan tahun 2022 menunjukkan adanya kesimpangan yang sangat rendah karena kurva Lorenz mendekati garis kesetaraan sempurna. Hal ini didukung oleh nilai Gini yang rendah, yaitu 0,038. Berikutnya ada GeoChart konsumsi makanan tahun 2023. Untuk merah pekat artinya adalah pengeluaran per kapita sebulan makanan tertinggi, dan untuk merah pudar itu adalah pengeluaran per kapita sebulan makanan terendah. Gambar kurva Lorenz konsumsi makanan tahun 2023. Dari gambar kurva Lorenz untuk konsumsi makanan tahun 2023 menunjukkan adanya kesimpangan yang sangat rendah karena kurva Lorenz-nya mendekati garis kesetaraan sempurna. Nah, hal ini didukung oleh nilai Gini yang rendah, yaitu 0,038.
Baik, sekarang kita masuk ke nomor 3, analisis keterkaitan atau korelasi variabel antar dua variabel pada IPM dan ketersediaan konsumsi makanan. Untuk menentukan keterkaitan antara dua data ini, kami menggunakan perhitungan Pearson dan Spearman. Yang pertama, pada tahun 2022, korelasi antara IPM dan pengeluaran per kapita sebulan makanannya dengan menggunakan hitungan Pearson mendapatkan hitungan sebesar minus 0,327. Lalu, untuk korelasi Spearman didapatkan perhitungan sebesar minus 0,016. Hal ini juga didukung dengan scatter plot, di mana scatter plot ini memiliki titik-titik yang tersebar pada grafik yang menandakan bahwa data tersebut memiliki hubungan yang lemah. Arah dari persebaran titik-titik tersebut cenderung mengarah miring ke kiri atas, yang berarti hubungan antara kedua data tersebut memiliki hubungan yang negatif. Next. Lalu untuk tahun 2023, sama seperti sebelumnya, korelasi Pearson ini mendapatkan hasil hitungannya minus 0,349, dan untuk korelasi Spearman-nya didapatkan perhitungan sebesar minus 0,089. Dan sama juga untuk scatter plot-nya, titik-titiknya tersebut cenderung mengarah miring ke kiri atas, yang mengartikan hubungan antara kedua data ini memiliki hubungan yang negatif. Dengan demikian, representasi dari kedua data tersebut pada tahun 2022 dan 2023 eh, memiliki hubungan yang lemah. Lalu, untuk kesimpulannya, meskipun terdapat peningkatan indeks pembangunan manusia pada beberapa provinsi yang ada di Indonesia, tetap seperti DKI Jakarta pada tahun 2022 dan 2003, tetap masih ada ketimpangan antar provinsi ya, di beberapa daerah Indonesia, contohnya Papua dan Papua Barat. Lalu untuk konsumsi dan ketersediaan makanan, meskipun Provinsi NTB memiliki nilai pengeluaran tertinggi dan DKI Jakarta dengan provinsi yang memiliki nilai terendah saat mengeluarkan makanan dan konsumsi, eh, hasil tersebut berbanding terbalik dengan IPM. Hal ini bisa dikarenakan biaya hidup di Jakarta yang mahal, sehingga masyarakat yang tinggal di Jakarta memilih untuk mengalokasikannya selain ke makanan. Fakta ini juga didukung oleh perhitungan korelasi Pearson dan Spearman yang telah dilakukan. Dan meskipun perhitungan korelasi kedua metode tersebut berbeda, namun dapat kita simpulkan bahwa keduanya menunjukkan hubungan linear yang negatif dan lemah. Nah, untuk sarannya, pemerintah harus mengubah sistem pengelolaan terhadap Pulau Papua agar masyarakat Papua dapat merasakan kehidupan yang layak, rata-rata harapan hidup meningkat, dan meningkatkan standar pengetahuan yang tinggi. Hal ini termasuk peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi dengan cara memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakatnya untuk membuka suatu usaha seperti kerajinan yang berasal dari serat alami, mengingat Pulau Papua kaya akan serat alami. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan selamat malam.